Hello kids, welcome to Star Kids MDC Jombang GKPB MDC Jombang. Nah, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Meskipun ibadah kita belum bertatap langsung, tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kita tetap bisa berjumpa meskipun melewati via online. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow IG Star Kids MDC Jombang ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik menonton video ini untuk subscribe Star Kids MDC Jombang ya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Pastikan adik-adik semuanya sudah mandi ya. Pastikan juga adik-adik sudah memakai baju yang rapi dan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, di saat kita memuji Tuhan, adik-adik harus berdiri. Adik-adik mengikuti gerakan yang kakak nanti berikan dan juga adik-adik duduk saat mendengarkan firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, tidak boleh lari-lari. Ketika ibadah berlangsung juga, adik-adik tidak boleh makan. Adik-adik juga tidak boleh minum. Nah, adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan semangat dan sukacita, dengan sikap yang terbaik dari adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui via online. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak adik-adik untuk mentransfer persembahan sekalian ke nomor rekening yang ada di layar HP, di layar laptop, di layar TV adik-adik atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Pastikan hari ini adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Nah, adik-adik selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Kak Priscila, halo Kak Angel. Semuanya hari ini sudah semangat belum untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sudah dong. Ya, hari ini kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami walaupun kami masih ibadah online. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, kami akan beribadah. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Berikan sukacitamu atas setiap kami, berikan semangat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kakak mau tes jawabannya dulu. Star Kids, apa Kak Priscila jawabannya? Gue gitu loh. Oh ya, kakak mau tes dulu ya. 1, 2, 3, Star Kids. Gue gitu loh. Wah, masih 60%, belum 100%. Star Kids. Gue gitu. Wow, luar biasa adik-adik hari ini. Kita mau katakan lagu ini dengan semangat ya Kak, bersuka. Oke Kak. Tepuk tangannya dulu. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan. Katakan, mari kita Bersuka. di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Apa bersuka? Bersuka. Di dalam siapa? Di dalam. Dalam Tuhan. Kita mau katakan sama-sama bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi kita mau katakan. Hari ini hari
Katakan, Mari kita bersuka. katakan hari ini dengan semangat. Hari ini, Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Kasih senyumnya. bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Kita mau katakan, oh bersuka, bersuka. dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka. Oh bersuka. bersuka dalam Katakan sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan semangat kita mau katakan, oh bersuka. Kasih senyumnya, bersuka. Katakan, bersuka citalah. Oh bersuka. Katakan apa? Sekarang bersuka citalah. Dengan semangat kita mau katakan, suka, bersuka dalam. Mari bersuka citalah. Oh bersuka. Katakan sekarang bersuka. Katakan sekarang katakan besok bersuka, besok lusa bersuka, lusa bersuka apa? Bersuka cita. Kita tepuk tangan. Kakak yakin adik-adik yang di rumah juga semangatnya luar biasa. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau katakan Yesuslah jalan kebenaran. Tepuk tangan yuk. Ya jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya. Katakan di dalam namanya ada. Keselamatan kekal. Katakan Yesuslah jalan kebenaran. Yesuslah jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya. Katakan di dalam. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Katakan apa? Glory haleluya. Glory. Katakan di dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Kita mau katakan lebih semangat. Yesuslah jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Apa? Aku percaya padanya. di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Kita dengan semangat kita mau katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau katakan glory haleluya, tepuk tangan. Haleluya. Glory, Lebih semangat. glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan di dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya. Ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi di dalam namanya. Dalam namanya Ada keselamatan kekal. Wow, pasti yang di rumah semangat ya Kak Priscila Iya ya. dong, Kak. Nah, Kak percaya semua yang di rumah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik yang tadi berdiri silakan duduk. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik boleh tutup mata kalian, adik-adik boleh angkat tangan kalian saat menyembah Tuhan. Adik-adik menaikkan syukur adik-adik kepada Tuhan
untuk segala penyertaan, segala kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup setiap adik-adik. Kita mau katakan, yang belum tahu lagu ini sama-sama kita belajar ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Yang belum tahu lagunya, kakak ajak setiap adik-adik untuk belajar lagunya. Kita mau katakan, saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya sama-sama kita mau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hati kami percaya Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Kamu katakan lagu ini dari awal, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak, saat ku tak ku pegang janjimu, pengharapanku hanya, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sama-sama kita mau sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, hati kami percaya kepadamu. Haleluya, oh, haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita mau sembah Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Katakan, haleluya, haleluya, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku percaya, katakan, hatiku percaya, hatiku. Katakan dengan segenap hati kita, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi kita mau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya benar Tuhan, hati kami mau tetap percaya, kami mau selamanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman dengan baik, dan juga kami boleh menyimpan dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo Star Kids. Gak kerasa ya adik-adik, kita sudah melewati minggu-minggu demi minggu, bulan-bulan demi bulan. Gak kerasa, bulan ini kita akan memasuki bulan ke-9 di tahun 2021 adik-adik. Waktu sangat cepat sekali berlalu. Gak kerasa kita akan memasuki berapa bulan lagi ya? 3 bulan lagi kita memasuki di tahun yang baru adik-adik. Nah, sebelum memasuki tahun yang baru, kakak mau ingatkan adik-adik. Di setiap hari adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Untuk selalu membaca Alkitab. Membaca Alkitab dari bacaan Alkitab yang kakak kirim ke rumah adik-adik. Nah, kalau misalnya kalian belum dapat bacaan Alkitab, adik-adik bisa chat Kak Yohana. Bilang, Kak Yohana, aku belum dapat bacaan Alkitab. Nah, ketika kalian baca Alkitab setiap hari, kalian baca dengan baik-baik. Tidak hanya sekedar dibaca. Ayat bacaan kalian itu cuma sedikit adik-adik. Nanti adik-adik selesai baca Alkitab, adik-adik minta mama atau papa tanda tangan di atas itu. Dan nanti setiap hari Minggu adik-adik fotoin dan kirim ke Kak Yohana. Kak, buat apa sih Kak aku baca Alkitab setiap hari? Itu untuk diri kalian yang pertama. Dan yang kedua, kalau kalian rajin baca Alkitab, itu nanti akan menjadi poin kalian yang nanti akan ditukarkan hadiah pada akhir tahun. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mau dengerin firman Tuhan. Kakak harap adik-adik tidak bosan untuk adik-adik setiap minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Kak, aku bosen. Kenapa sih? Ibadahnya kok nggak ketemu langsung aja di gereja? Iya adik-adik, kakak juga rindu banget, dan juga kakak-kakak yang lain rindu kalian, rindu banget. Pengen ibadah bareng-bareng sama kalian, tapi memang keadaan sekarang lagi tidak baik adik-adik. Jadi kita tidak bisa ibadah secara tatap muka. Jadi kita masih beribadah secara online. Kakak harap kalian gak bosen, kalian gak jemu-jemu, tapi lebih semangat lagi. Karena kakak yakin dan percaya ketika kita ibadah di rumah, Tuhan Yesus pun ada sama kalian. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kalian. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kakak ajak untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh berkumpul di dalam YouTube untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami pada saat ini juga. Biarlah anak-anak-Mu boleh mendengarkan dengan baik, bukan hanya mendengar Tuhan Yesus, tetapi anak-anak-Mu boleh duduk diam untuk mendengarkan dan juga untuk mereka taruh di dalam hidup mereka, bahkan mereka mau melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ini minggu pertama, jadi waktunya kita ngapain ya? Di minggu pertama seperti biasa, waktunya kita akan ayat hafalan. Kita akan belajar ayat hafalan yang akan kita pakai selama 1 bulan. Jadi kakak harap selama kalian ayat hafalan, kirim video ke kakak, kalian tidak sambil baca karena sudah hafal. Karena kakak dulu juga waktu masih sekolah minggu, waktu masih Star Kids juga diajar ayat hafalan. Bahkan kalau sekarang nih kakak diingat satu kata di kalimat kata depannya aja kakak sudah hafal. Karena kakak waktu dulu menghafalkannya dengan sungguh-sungguh. Kak yakin dan percaya juga saat ini adik-adik menghafalkannya dengan sungguh-sungguh sampai nanti kalian besar, kalian pasti masih ingat ayat hafalannya dengan baik-baik. Nah, kakak harap semuanya saat ini duduk yang rapi. Gak sambil ngobrol, gak sambil minum es,
nggak sambil makan, tapi kalian dengan sungguh-sungguh. Sebelum ibadah tadi, pastikan kalian sudah mandi ya, sudah pakai baju yang rapi, dan kalian sudah menyiapkan hati kalian untuk beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik, kalian beribadah dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau ayat hafalan. Oke, sebelum itu kakak mau menjelaskan sama kalian. Kalian pasti akan bertanya-tanya, Kak, kenapa sih kalau setiap hari Minggu itu ayat hafalan terus? Kok nggak ada gamenya? Aku bosen nih Kak, nggak bisa main-main. Adik-adik, kenapa sih alasannya kok kita selalu dikasih ayat hafalan? Supaya nih kita bisa menghafal setiap firman Tuhan Yesus yang disampaikan kepada setiap kita. Kalau teman-teman kita di luar sana, di agama luar, mereka bisa hafal. Kenapa kok kita nggak bisa hafal? Kakak yakin dan percaya kalian pasti juga bisa menghafalnya. Kak, kenapa sih Kak, kok ayat hafalan ini kok kadang ada yang panjang, kadang ada yang pendek? Ya juga namanya Alkitab. Nah, tahu nggak adik-adik? Kak, Alkitab ini isinya apa aja sih Kak? Kok bisa setebel ini Kak Alkitab? Alkitab adalah buku yang menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Kalau kalian rajin baca Alkitab, pasti di dalam Alkitab ini segala sesuatunya berbicara tentang Allah adik-adik. Berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang Allah. Kakak harap setiap kalian baca Alkitabnya juga rajin ya adik-adik. Bukan cuma kalian kok yang baca Alkitab, kakak-kakak leader sekolah minggu juga baca Alkitab setiap hari. Kalian baca Alkitab 5 ayat yang paling banyak. Kakak-kakak leader baca Alkitabnya 1 pasal. Jika kakak-kakaknya hari ini baca Matius 1, besok mereka akan baca Matius 2 dan berikut-berikutnya. Kalau kalian masih pendek-pendek, kalian harus memulai mendisiplinkan diri untuk kalian bisa membaca Alkitab setiap hari. Nggak panjang bacaan Alkitab kalian, cuma 5, paling banyak juga 6, 7 ayat gitu aja. Oke adik-adik, kakak harap kalian rajin baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitabnya males, kalian harus semangatin diri. Aku harus rajin baca Alkitab, aku harus rajin baca Alkitab. Kalian bangun tidur, kalian bangun pagi, terus kalian mau mandi silahkan. Kalian mandi, kalian mau makan pagi boleh, makan pagi dulu boleh. Setelah itu kalian masuk ke kamar, kalian baca Alkitab. Itu luar biasa karena kakak juga menerapkan hal itu di dalam kehidupan kakak. Susah banget adik-adik untuk memulai sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Akan tetapi jika kita sudah melakukannya, berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita, bisa dipastikan karena kakak juga merasakannya ketika nggak melakukan hal itu, kayak rasanya itu ada yang bolong gitu. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ini semuanya menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang kebaikan Allah, menceritakan tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, menceritakan tentang hal-hal ajaib yang Yesus lakukan. Kakak yakin dan percaya adik-adik, jika di dalam Alkitab ini adalah sumber segala sesuatu. Kalau kita mau mencari tentang ini, pasti ada di dalam Alkitab. Tetapi adik-adik, Alkitab berbeda dengan buku pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kalau Alkitab ini menceritakan tentang Allah, ada cerita-cerita tentang Nabi, ada menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus lahir, sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Segala sesuatunya diceritakan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ini banyak sekali sejarah yang diceritakannya di dalamnya. Nah, di dalam Alkitab ini berisi tentang banyak hal adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Ada di mana ayat hafalan kita bulan ini? Ayat hafalan kita pada bulan ini ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Sama seperti bulan lalu kan, ke bulan lalu 1 Petrus berapa ya? 1 Petrus 2 ayat 9a. Tapi hari ini di 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, kalian bisa buka Alkitab kalian di 1 Petrus. Yuk, sama-sama kita mau cari. Di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita mau baca sama-sama ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kak, kok susah banget sih Kak? Aku nggak bisa menghafalkan ayat sebanyak ini. Kakak hari ini mau bantu kalian.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang memelihara kamu. Kakak hafal ayat ini karena dulu waktu kakak sekolah minggu juga pernah ayat hafalan ini. Nah, serahkanlah. Kalian bisa lihat gambar ini? Nah, jika kalian melihat gambar ini, begini tangannya kan? Jadi kalau tangannya begini artinya serahkanlah. Kalau begini berarti kita biasanya menyerahkan. Kalau kita lihat gambar ini, artinya adalah serahkanlah. Serahkanlah. Kak, kata berikutnya apa ya, Kak? Kalau kalian begini artinya serahkanlah. Terus gambar yang kedua. Gambar yang kedua, gerakan yang kedua. Ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua adalah gini. Tangannya diluruskan dan dibuka lebar-lebar. Artinya apa, Kak? Segala. Segala. Kak, segala itu apa? Segala itu semuanya. Segala itu apapun yang kita miliki. Nah, jadi apa yang pertama? Serahkanlah segala. Good banget, luar biasa banget. Kak, terus yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga, tunggu dulu adik-adik. Kakak punya satu box hitam. Box hitam ini sangat berat adik-adik. Box ini sangat berat sekali adik-adik. Berat banget adik-adik. Nggak kuat kakak angkatnya. Kalian bisa lihat tulisan ini? Aduh, berat sekali. Kekhawatiran. Box besar ini adalah kekhawatiran. Kak, kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu ketakutan adik-adik. Ketakutan. Kenapa box ini berat sekali? Karena box ini berisi dengan ketakutan. Box ini berisi dengan kekhawatiran. Kak, aku sekarang punya ketakutan. Nanti kalau aku sekolah, nilai aku jelek, aku nanti dimarahin. Itu kekhawatiran kalian karena berisi di dalam box ini adalah berat sekali adik-adik. Karena berisi dengan kekhawatiran. Jadi adik-adik lihat box ini berisi dengan kekhawatiran. Kalau kalian melihat box ini, katakan kekhawatiran. Oke adik-adik, jadi kata yang ketiga adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu ketakutan. Segala sesuatu yang kita ragukan, yang kita takutkan, itu adalah kekhawatiran. Jadi kata yang ketiga adalah kekhawatiran. Kata yang ketiga adalah kekhawatiran. Ditambahin sedikit, kekhawatiranmu. Kekhawatiranmu. Jadi 3 kata yang bisa kita belajar hari ini adalah serahkanlah, terus apa? Segala kekhawatiranmu kepadanya. Kita tunjuk atas dan kita sebutkan kepadanya. Kepadanya siapa, Kak? Di atas siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa adik-adik gambar yang pertama tadi? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Terus gambar yang berikutnya apa, Kak? Aku nggak sabar. Kekhawatiranmu kepadanya. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, gambar ini ada 2 panah. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, bertumpukan. Nah, jika kalian melihat gambar panah yang berbeda balikan, jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu artinya adalah sebab. Apa adik-adik? Sebab. Jadi, kalau kalian melihat tanda panah balik-balik berbeda sisi, kalian ingat adalah sebab. Nah, kakak mau mulai dari awal lagi ya. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Gambar berikutnya, sebab. Berikutnya adalah tunjuk lagi ke atas. Ia siapa? Tuhan Yesus. Ia
ditambahin kata yang memelihara. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, di gambar ini ada mama, papa, dan anak-anaknya lagi bermain. Nah, mama papa adalah orang tua yang merawat kita. Kalau kita sakit, yang sedih siapa? Mama papa kita. Kalau kita kelaparan, siapa yang kasih kita makan? Ya, papa mama kita. Itu artinya memelihara. Kak, susah sekali kata-kata itu. Yuk sama-sama kita mau belajar kata memelihara. Mengerti? Kita mau coba ucapkan kata-kata ini dengan baik bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Memelihara. Good banget, memelihara. Kalau kalian lihat gambar ini, gambar papa mama yang sedang bermain sama anak-anaknya, kalian ingat satu kata, yaitu apa? Memelihara. Berikutnya, tunjuk ke depan. Kamu. Nah, kita mau mulai dari awal lagi. Kak, susah. Kita pelan-pelan dulu ya. Yuk, dari ayat hafalannya dulu, dari alamatnya. Oke, 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, tanda panah 2, sebab tunjuk atas, ia yang, lihat gambar ini orang tua sama anak-anaknya memelihara. Tunjuk ke depan. Tunjuk kamu apa tunjuk diri kita sendiri? Kamu. Nah, sebab ia yang memelihara kamu. Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Dengan kata lain, serahkanlah segala ketakutanmu kepadanya. Kepadanya adalah kepada Tuhan Yesus. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi adik-adik, melalui ayat ini kita belajar satu hal. Bahwa kita harus menyerahkan ketakutan kita. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan ngapain kita? Memelihara kita. Jadi kakak mau tanya sama adik-adik, masih perlukah kalian takut? Jawabannya adalah tidak. Masih perlukah kalian khawatir? Pintar, tidak perlu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan ngapain? Memelihara kita. Oke adik-adik, ini ayat hafalan yang akan kita pakai selama 1 bulan ini, selama bulan September. Nah adik-adik, selama 1 bulan ini kita belajar tentang Yesus menolong. Yesus menolong setiap orang. Tuhan Yesus menolong banyak orang, banyak hal yang Yesus lakukan sehingga orang lain tidak merasakan khawatir dan tidak merasakan takut lagi adik-adik. Bukan hanya pada zaman dahulu, sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih menolong adik-adik dan juga menolong kakak. Kak, aku penasaran sama cerita-ceritanya. Jadi kalian pastikan setiap hari Minggu kalian bisa ikut ibadah bersama-sama. Nah, ada pengumuman yang akan kakak sampaikan kepada kalian semuanya adik-adik. Nanti pada tanggal 8 September kita akan ada kesan. Kak, kesan itu apa sih? Kakak dulu waktu kakak masih kecil kakak happy banget. Kakak seneng banget kalau misalnya mau ada kesan. Karena di kesan kita bisa games, di kesan kita bisa cerita-cerita, di kesan kita bisa bertemu sama teman-teman. Kak, tapi kan kesannya nggak bisa ketemu langsung. Memang adik-adik kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu lewat Zoom adik-adik. Nanti pada tanggal 8 September hari Rabu, siapkan telinganya,
jam 5 sore kalian akan masuk ke Zoom, kita akan kesan bersama-sama. Di situ nanti kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan games, dan kita akan ngapain ya? Kita akan berdoa adik-adik. Nanti kalian akan bisa berdoa di situ, berdoa untuk negara ini, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gereja, berdoa untuk keluarga kalian. Kakak harap kalian semuanya bisa ikut acara kesan pada hari Minggu pukul 5 sore. Oke adik-adik, pastikan diri kalian datang ya. Kalian juga bisa undang teman kalian, kalian juga bisa undang saudara-saudara kalian. Oke adik-adik. Nah, saatnya kita mau selesai ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk sukacitamu atas setiap kami. Kami bersuka cita karena Engkau memberikan sukacitamu kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memelihara kami. Melalui ayat hafalan kami hari ini, kami boleh mengerti bahwa kami tidak boleh takut, kami tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Sebab Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di rumah, kiranya Engkau taruhkan firman ini, ayat hafalan ini, ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, mereka boleh menyimpan, mereka boleh menghafalkan ayat hafalan ini, sehingga mereka boleh menjadikan pegangan hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersemangat dan semua yang bersuka cita bersama-sama dengan kakak katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, God bless you.